pagi, selamat siang, selamat malam, misalnya dari keseluruhan dengan satu persatu delapan. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembahasan UAS termodinamika oleh dosen pengampu Yustika Anasti. Baiklah, nomor satu ini yaitu adalah dalam status quarantine adalah work input yang digunakan adalah air tekanan air yang keluar dari garis besar adalah sebesar 60 pascal dan outputnya memasuki turbin pada tekanan 1 x² dan ditambah. Pada kali ini tekanan 1 x² itu adalah nilai kita, minum kita adalah 1/8, jadi sekitar 1/8 bar. Nah, setelah ini kita lihat dulu pertanyaan apa yang dipersiapkan, yaitu kalau masuk di boiler dalam kilogram per kilogram, laju panas juga diferensial kilogram per kilogram, daya mercury kilogram per kilogram, dan ekspresi termodinamika. Setelah mengetahui soal itu, lalu kita buat diketahui prosedur masuk turbin adalah 108 bar. Saya dulu meninggalkan kondensor adalah 6 kilopascal atau 0,06 bar. Lalu pertama kita buat ini grafik yang sesuai pada soal tadi. Di sini kita harus menentukan 4 titik. Namun ya yang kita dapat jelaskan pada soal itu, kita dapatkan titik satu dan dua itu adalah vapor satu titik dan 3/2. Pertama-tama untuk mencari titik satu itu adalah H1 atau saturated vapor, itu harus kita memiliki interpolasi antara 100 dan 110, karena kita butuhkan adalah 108. Maka dari itu kita cari dulu hanya H untuk 100 itu berapa. Di sini kita mendapatkan sekitar 2724,7. Lalu untuk 110-nya kalau di H-nya itu sekitar 2705,6. Setelah dapat H antara kedua itu, mari kita interpolasikan untuk mendapat 100 pada X tersebut. X sama dengan 2724,7 ditambah 108 dikurang 100 dibagi 110 dikurang 100 dikali dengan H-nya 110 dikurang H-nya pada 100. Maka didapatkan dengan 15,28. Hasil dari putaran tadi. Maka totalnya tadi adalah 27,2709,44. Setelah mendapatkan H1 ini, mari kita dapatkan ke S1-nya. S1 ini kita lihat yang satu lagi yang tadi tabel tadi. Nah, sini kan ada 100 dan 108 dan 110. 100 ini kita lihat nih pada entropinya. Kita lihat S-nya adalah 5,6 untuk per 1, lalu 108 yang kita cari, dan 110 itu adalah 5,527. Setelah mendapatkan ini, kita interpolasi lagi ke rumus interpolasi pada H1 tadi. X sama dengan 5,61 per 1 ditambah 108 kurang 100 dibagi 110 di min 100 kali dengan S-nya pada 110 dan S-nya pada 100. Maka didapatkan pada X S1 ini adalah 5,56 per 98. Kurang lebih seperti itu untuk mencari H1 dan S1. Setelah melakukan ini, kita menentukan data-data yang lain seperti titik 2. Namun sebelum masuk ke titik 2, kita balik ke titik 3 tadi adalah saturated liquid, yang dimana kita dijelasin tadi adalah 6 kilopascal tadi. Maka H3-nya adalah 151,53 dengan volume spesifiknya adalah 1,0064 kali 10⁻3, maka 3 per kilogram. Lalu H evaporated adalah 2567,4. Lalu untuk mencari titik 2, yaitu kita membutuhkan SF, SD dan S2 sama dengan S1. Untuk SF dan SD kita lihat pada tabel A3 properties of saturated water tabel ini udah dimasuk pada datanya. Lalu kita cari pada X2-nya. X2 apa rumusnya, yaitu S2 dikurang SF dibagi SD min SF.
yang dimana adalah 5,5648 dikurang 0,5210 dibagi dengan 8,3304 dikurang 0,5210. Maka hasilnya adalah sekitar 0,645 atau 27% adalah 64,5%. Setelah dapat X2 ini kita mencari H2-nya. Itu tadi titik 2-nya tadi. H2 adalah H pada H ditambah X2 dikali H evaporated dan H3. H3 berapa tadi? Adalah di sini tadi 151,53. 153 ditambah 0,645 dari X2 yang tadi, terus dikali dengan 2567,4 dikurang 151,53. Maka perhitungan pada H2 ini tersebut adalah 151,3 ditambah dengan 1,558,23. Maka totalnya untuk H2 adalah 1709,76. Dapat H3, mari kita bisa dapat untuk titik 4-nya. Titik 4 adalah H4 sama dengan H3 ditambah P3 dikali P4 min P3. H3 kita sudah dapat nih tadi titik pada nominal tadi itu sekitar 151,53 ditambah 1,004 dikali 108 dikurang 0,006. 108 itu tadi adalah ini kita tadi gitu. Maka didapatkan pada titik 4 itu tadi adalah 162,39. Setelah kita memiliki data keempat titik tersebut, maka H1 adalah 27,2709,42, H2-nya adalah 1709,76, terus H3-nya adalah 1,1,53, H4 adalah 162,39. Baru kita masuk ke pertanyaan tadi. Pertama tadi adalah mencari kalor masuk pada boiler. Adalah Qin. Qin sama dengan H1 dikurang H4. H1 kita adalah berapa? 2709,42 dikurang 162,39. Maka untuk Qin ini adalah 2347,05 kJ per kilogram. Lalu untuk mencari laju panas yang keluar pada boiler itu adalah H2 dikurang H3. H2-nya berapa? H2-nya adalah 1709,76 dibagi 151,53. Maka hasilnya adalah 155,8,23 kJ per kilogram. Begitu pula dengan daya gitu. Kalau daya itu adalah H1 dikurang H2 dikurang H4 dikurang H3. H1 kita berapa? 2709,42 dikurang 1709,76 dikurang 162,39 dikurang 151,53. Maka untuk daya tersebut adalah 988,8 kJ per kilogram. Dan terakhir juga untuk mencari efisiensi adalah daya dibagi Qin. Pas jadi 988,8 dibagi Qin tadi kita berapa? 2547,03. Maka didapatkan hasil 38,8%. Pada soal nomor 1 ini yang hampir yang sulit bagi kita itu adalah mencari kalkulasi pada setiap pada tekanannya gitu. Kalau ini kan di data tabel itu intervalnya adalah 10 gitu. Jadi kita harus mencari kalkulasi di antara mendekati nilai yang kita mencarikan. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Ini prosesnya hampir sama aja, namun pada kali ini konsepnya agak berbeda dengan tabel A3 properti superheated water vapor gitu. Yang dimana ini acuannya pada tabel tersebut pada ke temperatur. Mari kita baca nomor 2. Dalam suatu physical strength ideal di mana working fluid yang digunakan adalah air, uap superheated memasuki turbin pada 10 MPa dengan 4x berapa adalah 408 Celcius dan tekanan kondensernya adalah 6 kPa. Tentukanlah kalor masuk pada boiler, laju panas keluar dari kondensor, daya nekonya dan efisiensi termonya. Hampir sama dengan nomor 1. Kita pertama-tama kita harus cari dulu
diketahui dan ditanya. Pada konsep ini adalah Q samaran 100 bar samaran 10 megapascal dengan T saturated adalah 31,06 Celsius. Pertama-tama kita cari titik satu dulu. Titik satu adalah H1 TC terhadap H, di mana 400, 408 dan 410. Kalau 400 kita dapat ada 3096,5, 408 yang kita cari hanya. Lalu kalau untuk yang 410 itu adalah 3213,2. Setelah dapat itu kita interpolasi dong dengan 400 dan 410. X sama dengan 3096,5 ditambah dengan 408 dikurang 400 dibagi dengan 410 dikurang 400, lalu dikali dengan hanya pada 440 dikurang hanya pada 400 gitu. Maka didapatkan pada titik satu ini adalah sebesar 3119,84. Setelah pada dapat H1-nya, kita lanjut ke S1-nya gitu. S1-nya berapa? Kita butuh adalah 400 dan 410. 400 itu tadi S-nya adalah 6,2120. 408 yang kita cari, 410 itu adalah 6,3805. Interpolasi antara 400 dan 410 untuk mendapat S pada 408. X sama dengan 62120 ditambah dengan 408 dikurang 400 dibagi 410 dikurang 400, lalu dikali pada S pada ini, S pada 410 lalu dikurang dengan S pada 400. Maka untuk dapat S1 nya adalah sekitar 6,2457. Setelah titik 1 dan S1 udah dapat, kita beralih ke titik 3. Kenapa titik 3 dulu? Karena titik 3 mudah diketahui karena sesuai tandanya. Titik 3 adalah H3 sama dengan 151,53. Tadi kan kenapa 151,53? Karena sesuai dengan diketahui tadi adalah 6 kilopascal. Maka volume spesifiknya berapa? Adalah 1,0064 dikali 10⁻³ meter per kilogram. Evaporated-nya adalah 2567,4. Titik 3 udah oke. Baru kita ke titik 2. Titik 2 apa aja dipersiapkan? Titik 2 itu adalah SG, SF, dan S2-nya. SG-nya berapa? SG-nya 8,3304, SF-nya 0,5210, dan S2-nya kita tadi dapat sama dengan S1 sama dengan 62457. SG dan SF dapat dari mana? Dari itu dapat dari tabel A3 tadi dalam tabel ini. Separated method itu. Setelah dapat ini, masukin ke untuk mencari rumus X2. X2 sama dengan X2 sama dengan S2 dikurang SF dibagi SG min SF gitu. S2-nya adalah 62457 dikurang 0,5210 dibagi dengan 83304 dikurang 0,5210. Maka untuk dapat X2-nya berapa? Maka X2-nya adalah 0,733 atau 73,3%. Kalau dapat X2, dilanjuti dengan rumus H2-nya. Titik keduanya. H2 adalah H ditambah X2, H evaporated, dan H-nya gitu. H-nya tadi adalah H-nya itu 151,53 ditambah X2 yang kita dapat 0,733 dikali dengan 2567,4 dikurang 151,53. Maka pada H2 tersebut kita didapatkan dengan hasil 1922,36 atau titik 2. Titik 1 adalah 3119,84, titik 2 nya adalah 1922,36, titik 3 nya adalah 151,53. Terus titik 4 nya adalah rumus. Rumusnya adalah H3 ditambah P3 dikali P4 min P3 gitu. H3 nya berapa? 151,53 ditambah dengan P3 yang tadi
berapa? Volume spesifik adalah 1,0064 dikali dengan 10. 10 karena apa? Karena tadi sesuai dengan masih tersebut pada 10 megapascal dikurang dengan 0,00. Nah, jadi kilopascal per megapascal adalah 0,00. Ampere berapa? Ada ampernya adalah 161,58. Setelah 4 titik ini terkumpul pada persyaratan tadi, mari kita lanjut ke selanjutnya ke soal. Gitu. Seperti tadi, seperti nomor 1 adalah kistinnya. Gitu. Ini adalah berapa? H1 dikurang H2. H1 dikurang H4. H1 kita berapa? 3119,34 dikurang 3119,84 dikurang 161,58. Maka ini berapa? Adalah 298,26 kilojoule per kilogram. Begitu pula dan laju gitu lagi alirnya gitu. H2 dikurang H3. H2-nya adalah 1922,36 dikurang 151,53. Maka hasilnya adalah 1770,83 kilojoule per kilogram. Begitu pula dan daya adalah rumus tadi H1 min H2 dikurang H4 min H3. Berapa? Totalnya adalah 187,43 kilojoule per kilogram. Efisiensinya adalah daya per in. Maka hasilnya adalah 40,1%. Sekian dari saya untuk pembahasan luas termodinamika pada siklus Rankine. Apabila ada salah kata, maaf. Pada Tuhan saya mohon. Terima kasih Bu Siti telah mengajari saya tentang siklus Rankine ini dan sebelum-sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.